Tapi kalau seandainya teman kita adalah teman yang suka bermaksiat, suka lalai, suka malas dan sebagainya, begitulah agama kita. Yang awalnya mungkin kita semangat, bisa jadi terpengaruh dengan omongannya dia, terpengaruh dengan keadaannya dia, selain dari pengaruh syaitan juga. Ini harus kita perhatikan. Nabi SAW adalah umat terbaik, manusia terbaik di muka bumi ini, dan dia pasti masuk surga. Akan tetapi dia tetap melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dia usahakan setiap malam bangun melakukan ketaatan di saat manusia semuanya tidur, sampai terpecahlah tumit-tumitnya. Ketika Nabi ditanya, wa yaqul apa akunu abdan syakura, wahai Nabi, kenapa kamu mau melakukan itu? Buat apa? Padahal dirimu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk ke dalam surganya. Bahkan kunci surga itu Nabi SAW yang memegangnya, membukanya. Umat Islam tidak akan bisa masuk ke dalam surganya Allah kecuali Nabi yang membukanya. Mustahil orang yang membawa kunci masuk neraka. Tapi dia tidak pernah berhenti melakukan syukur kepada Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ditanya, maka Nabi menjawab, afala akunu 'abdan syakura, bukankah lebih pantas aku menjadi hamba yang sangat bersyukur dengan dijaminnya aku masuk surga, dijauhkan dari nerakanya Allah. Maka sudah sepantasnya aku adalah orang yang wajib bersyukur atau banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah telah berikan jaminan kepada dirinya. Sebenarnya yang harus kita khawatirkan adalah diri kita, di mana manfaat atau karunia nikmat yang Allah berikan masih tetap tidak membuat kita menjadi tambah ketaatan. Maka oleh karena itu, dengan keadaan kita seperti ini harus banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala ta'atik. Wahai Allah yang maha dan yang maha membolak-balik hati, kokohkanlah hatiku ini, yang muqallibal qulub tsabbit qalbi ala ta'atik. Kokohkanlah hatiku untuk senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah. Banyak doa. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala ta'atik, ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala dinik. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati, maka palingkan hatiku untuk tetap di atas agama. Kalau kita masih dalam keadaan senantiasa dilalaikan dengan keadaan, dengan kemalasan dan sebagainya, banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di antara syukur, ungkapan syukur bil jawarih juga dijelaskan oleh Syekh di sini, husnul ibadah, melakukan ketaatan dengan baik. Hari ini baik, besok lebih baik lagi berusaha. Hari ini biasa-biasa, besok ditambah lagi, supaya semakin kokoh ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa husnuha yakunu bi itqaniha wal ityanu biha ala akmali wajhi. Dan baiknya suatu ibadah itu tidak lepas daripada ilmu, tidak lepas daripada ilmu yang kita punya. Semakin banyak kita mempelajari ilmu, semakin banyak kita membaca kitab-kitab ilmu, maka semakin baiklah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena baiknya ibadah kita itu dibimbing dengan ilmu, dimotivasi dengan ilmu. Berbeda halnya dengan orang yang melakukan ketaatan karena ikut-ikut orang atau karena ikut suatu tokoh, bukan di atas ilmu.
Maka semangat ini dilakukan saat orangnya ada saja, tapi kalau dia sendiri malas. Karena semangatnya melakukan ibadah itu motivasinya karena orang itu ada di hadapannya. Kalau nggak ada berarti hilang semangatnya. Beda dengan orang yang melakukan ibadah di atas ilmu, semangatnya itu bukan karena siapa-siapa, tapi ilmu itulah yang membuat dia termotivasi untuk melakukan ibadah sebaik mungkin. Karena buah daripada ilmu adalah apa? Ketaatan. Buah dari ilmu itu ketika dia lakukan akan membuahkan hasil ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin banyak dia melakukan atau membaca ilmu, maka semakin banyak menghasilkan buah-buah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh Syatibi, Al-Imam Syatibi berkata dalam kitabnya Al-Muwafiqat jilid 2 halaman 224, beliau mengatakan wa syukru huwa sarfu ma'an awa alaika fil mardatil mun'im. Syukur itu didefinisikan oleh Al-Imam Syatibi. Beliau mengatakan syukur itu adalah memalingkan apa yang telah dinikmatkan, apa yang telah dilimpahkan Allah Subhanahu wa ta'ala berupa nikmat kepada kita. Setelah itu nikmat itu kita lakukan, kita habiskan kepada perkara-perkara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Duit yang kita berikan nikmat dari Allah, kita habiskan kemana? Kepada perkara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun kecil jumlahnya. Walaupun kecil, kita memberikan makan anak dan istri, itu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kita beribadah sepanjang hari, melakukan pekerjaan dan sebagainya, kemudian hasilnya kita berikan kepada keluarga kita untuk pendidikan anak-anak kita, itu merupakan nikmat yang Allah berikan yang sudah kita habiskan kepada keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi lelah kita itu terbayar, capeknya kita sehari itu terbayar karena dihabiskan kepada perkara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan berkata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, aslu syukur huwa al-i'tiraf bi in'amil mun'im ala wajhil wudu' lahu wadh-dhul wal mahabbah. Usul atau asal usul syukur itu, Al-Imam Al-Allama Ibnul Qayyim mengatakan, adalah i'tiraf bi in'amil mun'im, mengakui, pengakuan dengan nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya. Kemudian ala wajhil wudu, nikmat yang dia dapatkan untuk dia lakukan apa? Untuk melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah, untuk mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila ya'rif an-ni'mah bal kana jahilan biha, maka barang siapa yang tidak mengenal nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepadanya, maka sudah pasti dia akan menjadi orang yang jahil. Artinya apa? Dia bingung menghabiskan nikmat tersebut, nggak jelas kemana dihabiskan. Gara-gara apa? Gara-gara kesenangan, kebahagiaan yang dia dapatkan hari itu, dia tidak tahu itu adalah merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia bingung mau dihabiskan kemana. Ada orang menghabiskan kepada maksiat, walaupun dia menyumbang untuk maksiat, ya. Maka kadang-kadang dia jahil, bingung, kelabakan, rezeki yang melimpah
dihabiskan untuk tidak mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, ini bahaya. Dan ini pasti ada pertanggung jawabannya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang tidak mengenal bahwasanya itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka kebanyakan orang ini tidak bersyukur kepada Allah Tabaraka wa taala. Itu kebalikannya. Nikmat kebahagiaan yang dia dapatkan sehari itu, kalau dia tidak ungkapkan syukurnya segera kepada Allah, maka sudah pasti dia akan dipalingkan kepada hal-hal yang mendapatkan kebencian dari Allah Subhanahu wa taala. Selesai kita masalah syukur, penjelasan di situ ya dijelaskan oleh Syekh. Syukur, ungkapan syukur itu ada di tiga, dengan hati, lisan dan jawari. Kita lanjutkan matan dari majalah apa ini. Wa man idza tuliya sabara, barang siapa yang apabila dia mendapatkan musibah, ujian atau hal-hal yang tidak dia sukai, namun dia menghadapinya dengan sabar,